Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim muslimah YouTube dimanapun Anda berada, di tengah cuaca hujan di tempat saya, ataupun mungkin hal yang sama juga di tempat Anda, kondisi hujan, cerah, mendung, dan lain-lain sedikit banyak akan mempengaruhi batin dan hati kita. Dan semua itu disebabkan oleh kepentingan kita yang berbeda. Kondisi cuaca hujan mungkin bagi sebagian saudara kita yang memang pekerjaannya bertani sangat dibutuhkan untuk tanaman padinya misalkan. Tapi bagi sebagian saudara kita yang lain yang berdagang di pasar ataupun berjualan es, tentu kondisi hujan yang terus-menerus dan lebat menjadi ketidaknyamanan dalam pikirannya, dikarenakan bisa jadi pembeli berkurang. Dan inilah aneka ragam perubahan-perubahan di luar diri kita yang sedikit banyak akan mempengaruhi mental pikiran kita. Padahal sejatinya kondisi apapun yang kita hadapi, kita temui di luar diri kita dalam keseharian hidup kita adalah netral adanya. Keinginan, kepentingan diri kita lah yang membuat kondisi-kondisi di luar diri kita menjadi tidak netral. Dan dalam kita berdoa, berzikir kepada Allah, tentu saja dilandaskan oleh kepentingan-kepentingan kita yang berbeda, yang sayangnya dari keinginan-keinginan kita tersebut seringkali dikalahkan oleh sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi di kehidupan kita, akan tetapi malah itulah yang justru terjadi dan dikabulkan oleh Allah. Misalkan kita berdoa kepada Allah, ingin melunaskan hutang, ingin sembuh dari penyakit, ataupun keinginan-keinginan lainnya, tapi yang kita terima di kehidupan kita malah kebalikannya. Hutang kita malah tambah banyak, penyakit yang kita derita malah tambah parah. Dan dalam hal ini ada sebuah hadis pendek yang disabdakan oleh Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang pasti terkabul, diijabah oleh Allah. Nomor 1, doa buruk orang tua kepada anaknya. Nomor 2, doanya orang musafir. Nomor 3, doanya orang yang terzalimi. Dalam konteks hadis ini Rasulullah dengan sangat jelas menerangkan bahwa doa bukan hanya yang bersifat positif, tapi doa juga bisa bersifat negatif, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, doa buruk orang tua kepada anaknya. Lalu timbul pertanyaan di batin kita, mana mungkin ada orang tua yang mendoakan buruk kepada anaknya? Dikarenakan dalam keadaan kita sadar, setiap orang pasti berdoa yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi di saat-saat kita sebagai orang tua dalam keadaan kesal, marah kepada anak-anaknya, terkadang terlontar kata-kata cacian, kata-kata negatif
yang itu pun sebuah doa. Dan dalam hal ini saya telah membahasnya di video saya yang sebelumnya, yaitu secuil ucapan negatifmu mengalahkan kekuatan doa dan zikirmu. Kalau Anda belum menyimak dan menontonnya, dipersilahkan Anda menontonnya, dikarenakan ini saling berkaitan. Secara singkat saya jelaskan, sebagai orang tua kita tidak mungkin mendoakan yang buruk kepada anak-anak kita, tapi ungkapan tersebut biasanya kita ucapkan dalam keadaan kita sadar, sedang tidak marah, sedang tidak kesal kepada anak-anak kita. Tapi di saat kita kesal, kita marah, terkadang terlontar kata-kata buruk. Misalkan Anda membentak, memarahi dengan emosi, kemarahan, kekesalan kepada anak Anda, begitu saja tidak mampu, goblok kamu dan lain-lain. Apa yang kita ucapkan ketika marah, itu kita ucapkan dalam keadaan sungguh-sungguh. Dan secara psikologis jarang sekali kita berpura-pura marah. Tapi ketika kita memuji seseorang, terkadang kita hanya berpura-pura belaka. Jadi untuk orang tua yang telah mempunyai anak, berhati-hatilah dengan perkataan kita yang dilandasi oleh emosi negatif, kekesalan, kemarahan, kejengkelan dan lain-lain, dan itu kita lontarkan terhadap anak-anak kita. Maka itu pun sebuah doa yang pasti diijabah oleh Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mendengar bahwa kata-kata adalah doa. Secara psikologis tidak semua kata-kata adalah doa. Karena perkataan kita bisa memanipulasinya, bisa bersandiwara, tapi ketika kita kesal, kita jengkel, jarang kita lakukan dalam keadaan berpura-pura, tapi kita lakukan dalam keadaan sungguh-sungguh, dan terlontarlah kata-kata negatif, kata-kata buruk kepada anak-anak kita, dan itu pasti diijabah oleh Allah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Nomor 2, doa orang yang musafir, orang dalam perjalanan jauh. Itu setiap doanya itu dikabulkan oleh Allah. Tentu saja konteks musafir di sini harus kita lihat di zaman Rasulullah, di mana kala seseorang melakukan perjalanan jauh, biasanya berjalan kaki. Kalau orang kaya bisa naik unta dan kuda, tapi kebanyakan di zaman itu orang musafir itu berjalan kaki. Tentu saja di tengah padang pasir yang tandus, di tengah cuaca terik panas matahari, banyak emosi-emosi di pikiran seseorang yang dalam keadaan kelelahan dan kekurangan makanan dan minuman. Kalau seseorang dalam kondisi tersebut mampu berpikir tenang, mampu berkata-kata yang baik, maka secara psikologis doanya, apa yang timbul dalam pikirannya, tidak ada hijab dengan Allah, dan Allah mengabulkan doanya dengan seketika. Maka dalam kebudayaan mistik ataupun tirakat, musafir seperti ini banyak dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Mungkin ada sebagian zaman sekarang misalkan berjalan kaki dari makam waliullah yang satu, misalkan Sunan Ampel,
melanjutkan berjalan kaki ke makam Sunan Bonang, Sunan Giri di Gresik, dilanjutkan ke makam Sunan Bonang di Tuban, sampai Sunan Kalijogo di Kudus. Itu semua adalah riyadhah ataupun tirakat. Kalau seseorang mampu mengontrol emosinya di kala-kala tersebut, maka jangan heran orang yang melakukan riyadhah seperti itu, cita-citanya, doanya mustajabah, dikabulkan oleh Allah. Yang nomor 3, yang mendapatkan garansi dari Rasulullah bahwa doanya akan makbul secepat kilat, dikabulkan oleh Allah, yaitu doanya orang yang terzalimi, doanya orang yang teraniaya. Namun dalam pemahaman kita yang awam, di tengah masyarakat banyak terjadi salah kaprah dalam memaknai hadis Rasulullah ini, di mana ketika seseorang itu dizalimi, merasa dizalimi, ditindas oleh orang lain ataupun penguasa, lalu yang timbul di pikiran dan hatinya adalah kemarahan dan dendam, dan menyangka bahwa sumpah serapahnya adalah doa, padahal doa yang seperti hal tersebut dijamin tidak akan pernah sampai kepada Allah, malah akan membuat dirinya sendiri menderita oleh perasaan sakit hati, dendam. Secara psikologis, apa yang dimaksud oleh Rasulullah, doanya orang yang terzalimi itu makbul. Misalkan ketika Anda dianiaya oleh orang lain, ditindas oleh orang lain, dan Anda bisa bersabar dengan kondisi-kondisi tersebut, lalu Anda berdoa kepada Allah agar kehidupan Anda diangkat derajatnya oleh Allah, agar rezeki Anda dipermudah oleh Allah, bahkan agar Anda disukseskan dan diberikan harta kekayaan yang melimpah oleh Allah, maka doa Anda akan makbul, dijamin mustajabah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Anda terzalimi, ditindas oleh orang lain, dan di pikiran Anda yang timbul adalah dendam dan sakit hati ke orang tersebut, maka yang rugi adalah diri Anda sendiri. Meskipun Anda berdoa kepada Allah agar orang yang Anda anggap menzalimi Anda mati, meninggal, ataupun bahkan tertabrak mobil dan lain-lain, secara psikologis doa-doa buruk itu ada dalam batin dan pikiran Anda, dan yang terkena dampaknya pertama kali dari doa negatif tersebut adalah diri Anda sendiri, bukan orang lain. Semoga doa-doa kita, dengan kita mengetahui rahasia-rahasia psikologis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisi memposisikan batin mental kita ketika kita berdoa, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah dimakbulkan, diijabah oleh Allah dengan secepat kilat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.